Saya mengidentifikasi permasalahan ilmu yang atau etika moral adalah ketika ada terjadi ketersinggungan ide gagasan antara satu orang dengan orang yang lain, kemudian dua gagasan itu sama-sama baiknya, dan saya menganggap bahwa dilema itu adalah sebuah awal dari perkembangan sistem. Sebagai bukti, personal yang ada itu mempedulikan terhadap situasi yang ada. Itu cara kami mengidentifikasi agar apa yang bersifat dilematis bukan menjadi penghambat bagi kemajuan sistem, tapi itu akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk menjadikan sistem menjadi lebih akuntabel. Sistem itu akan menjadi lebih percaya dan lebih kuat. Apa yang saya lakukan ketika ada dua pendapat yang benar, maka langkah yang saya lakukan adalah kita komunikasikan dua pendapat tersebut, kemudian kita keluarkan ke teman-teman secara makro di tingkat internal, kemudian kita ambil pertimbangan menurut personil-personil yang ada, manakah yang lebih banyak mengandung maslahah yang bersifat kelembagaan, bukan personal. Mengakomodir hal-hal yang menjadi ide gagasan teman-teman, kemudian mengidentifikasinya, kemudian mengkomunikasikan hal tersebut dengan teman-teman tersistem. Setelah dikomunikasikan, kemudian kita membuat skala prioritas hal-hal mana yang akan dijadikan sebagai langkah penentu. Setelah diadakan komunikasi, kemudian skala prioritas, kemudian akan kita ambil keputusan. Kami menggunakan sistem bottom up ya, ketika ada permasalahan-permasalahan yang dilematis, kita kemudian memanfaatkan media, kita sebar Google Form, kemudian masing-masing satuan tenaga pendidik dan pendidikannya ada, kita minta untuk berpendapat tanpa harus menyebutkan namanya agar kelihatan lebih tidak berbau kepentingan. Kemudian hasilnya akan kita paparkan. Setelah kita paparkan, kita buat skala prioritas, menyamakan persepsi tentang perbedaan-perbedaan yang ada, karena kita semua orang dewasa yang ketika punya pendapat itu pasti sudah punya argumen yang mapan. Maka yang harus kita lakukan adalah ide-ide mana yang tidak melanggar aturan pemerintah, kemudian tidak melanggar norma dan etika yang ada, kemudian menghasilkan kemaslahatan. Ketika kami menghadapi permasalahan seperti itu, kami menjadwalkan, karena kita sudah ada rapat evaluasi secara rutin 2 kali 1 bulan. Yang pertama kita bahas dari internal dulu, nanti pembahasan dari internal secara struktural, kemudian nanti akan kita publikasikan kepada seluruh warga sekolah. Nanti apakah itu disepakati atau tidak. Kemudian ketika itu disepakati baru akan kita laksanakan. Prinsipnya kita konsisten, terjadwal, kecuali untuk masalah-masalah yang bersifat insidental. Nah, itu kita akan segera menindaklanjuti dengan cepat. Ya, ada yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, yaitu seperti struktural, wakaf, kaprodi, yang mereka akan menjalin komunikasi dengan teman-teman, kemudian melalui wakaf kaprodi itu, kemudian kita akan terbantu sekali dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di tingkatan grassroots terbawah. Nanti kaprodi itu akan membentuk unit kerja. Unit kerja ini salah satunya adalah ada tim pengembang sekolah juga di sana, dan personil-personil inilah yang sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari hal tersebut yang saya sampaikan, pengalaman yang saya rasakan adalah ketika itu diterapkan, maka akan terbentuk sistem kekeluargaan dan kebersamaan yang kuat di sebuah satuan pendidikan. Dan ketika itu terwujud, maka nanti semuanya akan bergerak dengan hati. Dan ini akan tepat dengan sebuah kaidah yang mengatakan bahwa al-maddah muhimmatun walakinnat thariqah ahammu minal maddah. Wat thariqatu muhimmatun walakinnal mudaris ahammu minat thariqah. Wal mudarisu muhimmatun walakinnal ruhul mudaris ahammu minal mudaris. Artinya ketika itu dilakukan, maka akan sampai derajat ruhul mudaris. Apa-apa yang diterapkan di dalam satuan pendidikan itu bersumber dari hati, dan ketika itu sudah bisa dilakukan,
Insya Allah satuan pendidikan itu akan harmonis. Dengan berkala harmonis, sistem akan berjalan dengan maksimal, sistem berjalan dengan maksimal, tujuan-tujuan akan terlaksana dengan maksimal juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, terlebih dahulu saya akan mencari pokok permasalahan dari permasalahan yang ada. Kemudian dari pokok permasalahan tersebut saya menganalisis kemungkinan yang akan terjadi, apakah memang ada kesalahan dari beberapa unsur yang saya analisis ataukah memang tidak ada yang salah, tetapi memang benar semua, namun membutuhkan pilihan yang tepat untuk memutuskan. Baik, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk banyak pengalaman yang saya rasakan untuk memutuskan sebuah permasalahan, di mana masalah tersebut memang tidak ada pilihan benar dan salah, namun permasalahan tersebut membutuhkan keputusan yang benar semua. Sebagai contoh, ketika ada siswa terlambat dengan alasan membantu orang tua terlebih dahulu, maka anak tersebut memang tidak salah karena membantu orang tua. Namun juga tidak salah ketika sekolah memberikan konsekuensi kepada anak tersebut sesuai dengan aturan yang ada, sehingga saya harus memberikan solusi atas permasalahan ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, untuk saya dalam mengatasi masalah tersebut dengan membuat keputusan atas masalah tersebut, biasanya terlebih dahulu menganalisa pokok permasalahannya. Kemudian saya akan bermusyawarah dengan teman sesama guru BK untuk membahas permasalahan ini dan memanggil atau menemui anak yang bermasalah. Jika permasalahan tetap tidak dapat diatasi, maka saya akan melibatkan dari misalnya kepala sekolah atau wali murid untuk musyawarah terlebih dahulu. Saya akan memanggil wali murid untuk hadir ke sekolah. Jika memang wali murid berhalangan hadir, yang saya lakukan adalah dengan berkomunikasi terlebih dahulu dengan wali murid dan menggunakan WA atau alat komunikasi yang lain. Jika memang belum menghasilkan keputusan, maka saya akan berkunjung ke rumah wali murid untuk menyelesaikan permasalahan dan membuat sebuah keputusan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut atau dilema etika? Iya, untuk kasus atau keputusan kasus secara dilema etika, ini dalam kasus-kasus di unit kerja bimbingan konseling, selama ini yang saya lakukan adalah bagaimana meyakinkan anak untuk dapat menyelesaikan sendiri permasalahannya. BK hanya mendampingi anak dan sebagai fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian jika menemukan masalah anak tetapi anak cenderung diam, saya akan mengalami kesulitan dalam mencari informasi dari pokok permasalahan ini. Maka dalam hal ini sebagai tantangan untuk guru BK, dan bagaimana untuk mengarahkan anak memutuskan sendiri yang paling baik pada dirinya. Karena dalam hal ini dalam BK itu moto kami dalam BK itu adalah BK peduli siswa dan BK adalah sahabat dari siswa. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal atau tata kala dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk apa atau prosedur bagaimana yang Anda jalankan? Ya, tentang untuk prosedur yang seperti apa saya lakukan, kita akan menyesuaikan dengan kasus yang seperti apa atau bagaimana. Jika memang kasus tersebut dapat dilakukan di tempat, maka saya selesaikan di tempat. Jika memang membutuhkan jadwal, maka saya biasanya juga terlebih dahulu membuat janji dengan anak
anak yang bersangkutan atau pihak yang akan saya libatkan dalam penyelesaian masalah, baik dengan ketemu secara langsung maupun lewat WA, mungkin juga video call atau dengan cara lain yang memungkinkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam ini pengambilan keputusan, apa yang saya bisa bantu yaitu menyelesaikan dengan permasalahannya. Jika memang membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan, maka saya akan melibatkan orang lain untuk ikut membantu penyelesaian permasalahan. Contohnya, misalnya kepala sekolah, guru, wali kelas, wali murid, dan pihak lainnya. Selain itu, aplikasi WA itu sangat membantu dalam menyelesaikan masalah, karena dengan WA ini kita bisa berkomunikasi baik pada awal menyelesaikan masalah, pada saat penyelesaian, maupun ketika follow up dari keputusan yang dibuat sebagai refleksi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Iya, banyak sekali dalam pelajaran yang saya ambil dari dalam menganalisa pokok masalah, yaitu memahami karakter anak, latar belakang orang tuanya, lingkungan, terutama dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Kemudian di BK sendiri banyak keputusan yang harus diambil dari berbagai alternatif keputusan yang sama-sama menguntungkan. Hal ini mengharuskan saya untuk menganalisa bagaimana konsekuensi dari yang paling baik untuk sebuah keputusan itu sendiri.